Sebenarnya hasil yang kita kerjakan atau pelayanan yang kita kerjakan itu sebenarnya menjadi sebuah implementasi dari apa yang terjadi di hati kita. Banyak pergerakan, organisasi hancur semua. Titik awalnya itu terpelanting karena tidak ada kerendahan hati. Karena orang-orang percaya sekarang tuh nggak terlalu paham bahwa mereka tuh adalah bagian dari tubuh. Mereka hanya pahamnya bahwa saya tuh hanya anggota sebuah gereja tertentu. Begitu ada bagian tubuh yang tidak terhubung, putus koneksinya, ya namanya kan pian sui. Shalom Sobat IM, kita jumpa kembali siang hari ini. Saya percaya ini hari yang sungguh luar biasa buat kita terus bisa bersekutu, kita bisa terus dibangun untuk kita bisa terus menghidupi apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yes. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sungguh menarik menurut saya ya, yaitu building chemistry in ministry. Wah, Nah, ini menarik ya. seru. Oke. Nah, kenapa kita akan bahas ini? Karena saya percaya bahwa di hari-hari terakhir ini pelayanan ke depan adalah pelayanan yang akan dikerjakan oleh sebuah tim, Yes. bukan oleh seseorang yang punya kemampuan hebat secara sendiri. Ya. Itu sebabnya kita juga mencoba menghidupi itu semua, betul? Ya. Karena kita tidak mau ini hanya sekedar teori, tapi kita ini benar-benar nanti teman-teman di sini akan share, berbagi pengalaman bagaimana membangun chemistry dalam ministry ini. Ya. Oke, kita akan bahas ini. Ya. Saya boleh persilakan siapa yang kira-kira lebih dahulu ingin menyampaikan. Oke, mungkin saya dulu ya. Saya pikir memang membangun chemistry dalam sebuah misi itu penting sekali karena banyak orang sepertinya mengerjakan sebuah pelayanan bersama, tetapi hatinya nggak bersama-sama. Jadi kegiatannya seperti bisa saja terlihat seolah-olah bersama-sama bekerja melakukan sebuah pelayanan, tetapi kita nggak bisa memungkiri bahwa kebersamaan itu bukan hanya bicara aktivitas. Ya. Kebersamaan itu bicara tentang bagaimana hati kita, nilai-nilai hidup kita bisa menyatu melalui apa yang kita kerjakan. Nilai-nilai. Sebenarnya hasil yang kita kerjakan atau pelayanan yang kita kerjakan itu sebenarnya menjadi sebuah implementasi dari apa yang terjadi di hati kita. Betul. Makanya dampak atau rasa dari pelayanan itu menjadi sangat berbeda ketika yang mengerjakan bersama-sama ini bersatu bukan hanya dari sisi aktivitasnya saja, tetapi hatinya pun bisa bersatu. Itu chemistry ya kalau menurut saya. Ya. Itu hati yang bersatu itu kira-kira bisa terwujud karena faktor apa ya? Ya, saya berani. Nah, Jadi begini, chemistry. Ya. Memang kita bekerja dengan hati tadi Om Sandy ya. Pasti ada tolak ukurnya, ada clue yang kelihatan. Saya percaya hati ini akan sama-sama semua terbaur dengan baik. Kalau dalam hidup kita ada sebuah prinsip dalam chemistry ini, kita punya prinsip kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Berbicara soal tahu batasan kita, tahu keterbatasan kita. Kalau kita tahu keterbatasan kita, kita tahu keterbatasan orang. Maka kesatuan itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada kesederhanaan. Nah, kalau yang dipakai bukan kesederhanaan, merasa saya lebih bagus, merasa saya lebih diperlukan, nah itu lawan dari chemistry, tersembunyi, bahkan berkompetisi di sebuah yang sebetulnya nggak ada kompetisi sebetulnya. Nah ini kan ngeri banget yang terjadi. Nah ini yang bahayanya gini, saya bukan semata-mata untuk berchemistry, tapi saya membawa agenda saya dalam sebuah pergerakan tersembunyi, yang kompetisinya saya sendiri, yang ngadain saya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Itulah menurut saya. Jadi Banyak kesederhanaan, tahu batasan, tahu siapa diri saya, tahu siapa orang lain, dan itu akan lahirlah sebuah kesatuan. Ya. Kalau saya mau tambahin gini, Tuhan bangun yang namanya gereja itu, Tuhan umpamakan dengan sebuah konsep tubuh. Konsep tubuh itu sebuah kesatuan dari berbagai jenis anggota yang berbeda-beda.
dan tidak ada yang sama, tapi mereka bisa bergerak bersama, mereka bisa sinergi karena ada sebuah chemistry, ada sebuah hal yang bisa menghubungkan semua anggota dan itu bisa bergerak dengan natural alamiah dan tidak ada paksaan kan? Nah, Tubuh itu bergerak, ya memang begitu natural, tidak dipaksa, tidak ada yang kaki yang nggak mau berjalan terus tiba-tiba diseret-seret gitu, nggak ada. betul. Semua berjalan dengan alamiah dan itu konsep gereja yang sebenarnya kita harus hidupi hari-hari ini. Bukan hanya sekedar kita ngerti bahwa gereja tubuh Kristus, tapi itu tidak berjalan dalam konsep tubuhnya yang Tuhan mau. Yes. Ya. Jadi tadi sempat singgung soal batasan-batasan. Itu artinya batasan itu artinya kita tahu kekurangan kita, tahu kelebihan rekan kita, dan kita saling melengkapi. Apakah seperti itu atau seperti apa nih batasan-batasan dari? Iya begini, seperti tadi kalau dikaitkan dengan anggota tubuh Kristus, anggota tubuh secara physically gitu ya. Ya sekarang kan suatu saat mungkin tangan yang berperan, betul nggak? Membantu kaki dan membantu yang lain. Kalau kita makan kan tangan, masa kaki mau makan? Tahu batasannya. Tugas gua bukan itu. Dan nggak perlu iri hati gitu. Nah ini, makanya saya setuju dari Om Dudung bicara bahwa natural. Kalau orang natural tahu fungsinya gitu. Yang celaka kan kita pengen ngegantiin fungsi orang. Ambil alih fungsi orang. Nah, kalau kita pengen mengganti fungsi orang, artinya tidak sederhana. Karena tidak tahu batasannya dan kapasitasnya. Benar. Saya itu sih. Dan memang kayaknya gini ya, kalau dalam sebuah konsep tubuh, suksesi dalam sebuah kita itu udah suksesi bersama-sama. Nah, nggak ada misalnya ketika kita melakukan misi selesai di dalam tugas kita yang ini mah semua karena tangan, nggak bisa. Seluruh anggota tubuh akan merasa happy dengan apa yang dicapainya. Betul. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat dan lebih kurang. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama-sama. Betul. Jadi tidak ada suatu spirit yang saya harus terlihat lebih hebat. Karena apa yang menjadi keberhasilannya bersama-sama. Begitupun juga kegagalan bersama-sama ya. Benar. Harus sadar dengan konsep itu ya tentang tubuh itu. Betul. Dan bagaimana tubuh itu bisa bergerak bersama sinergi itu sebenarnya karena terhubung dengan kepala. Ya, begitu ada bagian tubuh yang tidak terhubung, putus koneksinya, ya namanya kan piansui. Stroke. Jadi stroke, jadi tidak berfungsi. Betul. Jadi itu menjadi beban buat anggota tubuh yang lain. Jadi sebenarnya kunci untuk kita bisa sinergi, untuk bisa chemistry itu yang pertama dulu ya kita selain tadi nyadarin posisi tempat kita di mana, terhubung dengan kepala. Betul. Karena karena kepala itu yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Ya, benar. Dalam hal ini kepala itu adalah kalau dalam pelayanan ministry Kristus. Pusatnya Kristus. Betul. Jangan ada pusat yang lain. Hanya berfokus pada Kristus. Apalagi pusat ATM. Nah itu ATM ya. Gimana ini? Ya memang ini yang memang kita tuh harus menyadari lagi ya. Semua termasuk orang percaya ya. Karena orang-orang percaya sekarang tuh nggak terlalu paham bahwa mereka tuh adalah bagian dari tubuh. Mereka hanya pahamnya bahwa saya tuh hanya anggota sebuah gereja tertentu. Dan mereka berpikir kalau saya sudah terlibat di dalam program-program gereja, saya sudah ambil bagian di dalam jadi usher, jadi penerima tamu, jadi pekerjaan kolektan, kita pikir kita sudah melakukan kegiatan tubuh. Padahal itu kan belum. Itu kan masih hanya organisasinya saja. Kalau mengerjakan pekerjaan tubuh itu dia tahu fungsi ya, fungsi rohaninya, bukan fungsi aktivitasnya, tapi fungsi rohaninya. Nah ini yang memang kita tuh perlu bawa umat Tuhan tuh mengerti posisi dia di dalam tubuh Kristus seperti apa supaya dia tuh bisa berfungsi seperti yang Tuhan mau, yang pada akhirnya tubuh ini benar-benar bisa mendemonstrasikan Kristus itu. Oke, kira-kira apa lagi nih yang mau ini ya bicara poin-poin penting dalam pentingnya chemistry ini ya? Ya, pertama yang jadi dasar itu adalah
chemistry bisa terbangun ketika kita terkonek satu sama lain dengan kepala sang kepala. Itu dulu lah. Ya. Nanti urusan antara anggota bisa terkoneksi dan chemistry itu urusan akibatnya. Akibat ketika semua anggota itu terkoneksi dengan kepala. Karena kepala yang memerintahkan kita bergerak dan kepala yang memberi instruksi pada masing-masing anggota. Dan akhirnya anggota itu juga tidak bergerak sendiri, harus bergerak bersama. Nah, disitulah chemistry bisa terjadi. Ya, kalau ada yang maksa fungsi anggota tubuh yang lain, mungkin terlihat sepertinya bisa, tapi hanya sementara waktu, tidak ada selama. Contoh sekarang kita lihat orang yang main sirkus kan bisa aja tuh jalan pakai tangan kan, tapi nggak akan mungkin setiap hari dia melakukan itu hanya untuk sementara waktu. Seringkali orang yang harus gue bisa melakukan semuanya, iya untuk sementara waktu. Tapi nggak akan permanen dia bisa melakukan itu semua karena fungsi jalan itu fungsinya kaki, bukan fungsinya tangan. Sama kalau di antara kita tidak tahu kapasitas kita, apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, itu membuat sebuah chemistry menjadi tidak berfungsi efektif. Setuju. Ya, apalagi kira-kira apalagi nih selain tadi kepala? Ya ini kan kalau bicara fungsi berjalan masing-masing tanpa ada hambatan, sebetulnya spiritnya cuma bicara kerendahan hatian. Ya. Kerendahan hatian ini poin penting karena banyak pergerakan, organisasi hancur semua. Titik awalnya itu terpelanting karena tidak ada kerendahan hatian. Orang yang tidak ada kerendahan itu gini kan, merasa yang dia lakuin gua mampu. Merasa lebih tertarik dengan tanggung jawab orang lain dibanding tanggung jawab sendiri. Hati-hati. Jadi dia tidak fokus ke tanggung jawabnya, fokus pada orang lain. Sebetulnya itu penghancur chemistry. Nah ini perlu orang rendah hati. Tadi Om Dudung bilang kepala menginstruksikan, mungkin poin yang kedua, itu rendah hati, dikasih tahu batasannya masing-masing. Saya tidak akan pernah bisa jadi Om Sandy tidak pernah bisa menjadi saya kan. Tapi kalau saya sadar, saya perlu Om Sandy perlu saya, Om Dudung perlu saya percaya. Itu mah tinggal mengalir. Dipersiapkan Tuhan mengalir aja. Menjadi sebuah tools yang menarik bagi Tuhan. Bukan soal skill dan yang lain. Itu jadi mainannya apa? Jeroan juga. Jeroan kita harus beres. Itu. Ya. Ini ada ayat menarik sebenarnya ya di sini ya, di Efesus pasal yang keempat. Ya. Ayat yang 11 ini ayat yang sering kita baca ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana chemistry itu terjadi. Ayat yang 11, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini mereka masing-masing punya karunia yang berbeda. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ini tuh kalau ini kan dibutuhkan sebuah chemistry di sini yang benar-benar beda fungsinya ya. Dan mereka semua punya visi yang sama. Rasul, nabi, guru, gembala. Mereka tidak menonjolkan kehebatan jawatannya sendiri. Tapi mereka benar-benar chemistry menjadi satu dengan satu fokus apa? Ini dia bilang begini. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saya lihat ini, memang ini hal yang tidak sering dibahas tentang jawatan ini ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan chemistry ini, 5 jawatan ini benar-benar kalau berfungsi chemistry luar biasa, itu akan melahirkan orang-orang kudus ya, yang bisa melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang kudus ini itu tuh pada akhirnya bukan hanya dilayani supaya hidupnya diberkati, bukan hanya dilayani supaya dia jadi orang baik yang aktif saja di dalam kegiatan organisasi gereja, tapi di sini jelas dibilang bahwa mereka itu akan diperlengkapi menjadi orang-orang yang bisa dibangun sebagai tubuh Kristus. Nah ini perlu kita tuh mendalami ini bidang-bidang ini, jawatan-jawatan ini, supaya apa? Benar-benar kita melahirkan ya, kalau tubuh Kristus dibangun dengan pola ini. Itu yang saya lihat ya, ayat 13 ini hasilnya. Ini agak lama sedikit, nggak apa ya. Ini ayat 13 begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
Jadi saya percaya ini cirinya nih nanti. Lewat pelayanan yang chemistry ini kita akan lihat orang-orang yang memiliki kesatuan iman. Saya sempat singgung ini bukan iman pada umumnya orang punya iman karena dia punya problem, dia mengimani sesuatu, bukan. Ini iman yang terjadi secara bersama di dalam komunitas, fokusnya kepada pembangunan tubuh Kristus. Bayangin kalau semua orang-orang yang kita muridkan, mereka tuh punya iman yang sama untuk hidupnya diserahkan untuk membangun tubuh Kristus. Saya rasa ini luar biasa. Ya. Nah, ayat 15 itu kaitannya Silakan, dengan sambung. chemistry. Itu dikatakan gini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi chemistry itu akan terbentuk ketika kita itu bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus. Berpegang Arah dalam Kristus. kebenaran di dalam kasih. Jadi penting poin-poin ini nanti mungkin kita bahas. Ya. Apa sih hal-hal hambatan-hambatan Yes, apa itu. yang membuat kita tuh nggak bisa chemistry. Nah, tapi poin hari ini adalah kita belajar bahwa penting sekali untuk kita bertumbuh dalam Ke segala arah hal ke arah Kristus. Itu kunci utama untuk kita chemistry dulu. Yes. Karena chemistry kita itu bukan chemistry karena cocok Punya dengan kepentingan yang sesama, sama. ya asik, Iya, itu nyambung. Betul, Bukan hanya itu. Betul. Justru kadang-kadang chemistry itu dengan orang-orang yang nggak cocok dengan kita sebenarnya. Tapi karena masing-masing bertumbuh ke arah Kristus dan semuanya tersusun rapi, diikat menjadi satu oleh semua kadar pekerjaan tiap-tiap Ya. anggota. Nah itu mungkin yang menjadi poin. Bagaimana kalau kita mau bangun sebuah chemistry dalam komunitas, dalam semua pelayanan, basicnya dulu, dasarnya dulu harus belajar semua anggota terhubung. Betul. Dari situ nanti akan terjadi hal-hal yang lain yang berikutnya yang menjadi akibat chemistry itu akhirnya lahir dalam pelayanan kita. Yes. Saya pikir cukup ya. Ya. Menarik ya. Ya. Dasarnya ya, dasar. Ya. Jadi benar-benar ya kalau semua dibawa ke arah Kristus itu akan membentuk sebuah chemistry, begitu maksudnya ya. Ya. Dalam pelayanan ya. Jadi kita benar-benar akan melihat sebuah pekerjaan tubuh yang luar biasa. Yes. Oke, Sobat DM, kita sudah bincang-bincang, kita sudah sharing tentang bagaimana membangun chemistry di dalam ministry ya. Kita percaya apa yang sudah kita sharekan tadi mungkin bisa memberikan arahan, bisa membukakan pengertian-pengertian baru tentang bagaimana kita, mungkin yang hadir, yang mendengar hari ini adalah teman-teman yang memang bergerak di dalam pelayanan, bisa bersatu, bisa membangun tim, sehingga pelayanan ke depan bisa benar-benar bekerja dengan lebih baik. Oke, sekian dulu kita akhiri perjumpaan ini. Tuhan berkati.